Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bujang Lesek. Kali ini kita akan menuju lokasi di mana tempat yang akan kita eksplor pada kesempatan kali ini. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman bahwa kali ini channelnya sedikit menantang ya guys. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung menuju saja ke tempat lokasinya. Tapi ini kalau kalian tahu pikirannya udah kosongan. Pikirannya kosong. Iya, kita harus berhati-hati. Oke guys, kita lanjut menuju ke dalam guys. Kita masuk ke ruangan guys, ditemani sama Tiara Some guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita masuki ruangan guys. Di sini printing guys, tapi nggak masalah. Kita hanya mereview tempat sini yang sudah terbang kali guys. Ini iya guys, ini 2 lantai guys. Kita coba cek sini guys. Tempatnya lumayan asik guys di sini kalau buat penangkaran. Ini buat penangkaran apa ya guys, enaknya gitu loh guys. Astagfirullah. Oke guys, kita ke lantai satu kita fullin dulu guys, isinya aja di sini. Ini tadi sore hujan deras di sini guys. Astagfirullah. Kita masuki lantai 2 guys. Kita coba untuk memasuki lantai 2. Ini ada tangga. Kita ruangan belakang gimana? Ini ternyata tembok belakang guys di full kan, buat aman sih seperti ini. Gimana rasanya saudara di sini? Gimana? Masih biasa aja lah ya, nggak ada apa-apa ya. Bismillah, kita manjat ke atas guys. Buat foto shoot keren ini guys kalau siang kayaknya sih. Kita masuk ke ruangan atas guys, ini guys. Ini ruangan atas. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan di sini guys. Di sini kalau nggak salah ini ada nenek-nenek guys yang kalau wayah-wayah gerimis itu ningkrang di sini guys. Guys, kawan kita guys di bawah. Itu kawan kita di bawah guys. Oh, air guys. Ini yang di Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa guys? Apa guys? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dah biaran. Kita sini ada ruangan guys. Oh, ini ruangan tersembunyi guys. Lumayan ini, temboknya ada keramiknya guys. Wah, itu apaan? Udah kowe. Mana? Apa sih gue? Ini? Oh, palaron ya. Ireng. Iya, paralon guys. Ini perumahan unit 1 guys. Nanti kita cek unit kedua guys. Ini banyak coretan-coretan dinding ya guys. Ini kurang. Astagfirullahaladzim. Ada gambar kuda guys. Wah, Kamar kuda. Siluman kuda ini guys. Sama lambang-lambang. Sayang ya guys bicara coret ini. Iya. Ada gambar keris bro. Gambar keris bro. Astagfirullahaladzim. Ada keris ambu gandring guys. Kita masuk ke ruang sini guys. Belum masuk kita. Ruang apakah ini? Oh, ini mungkin WC dalam kamar ya bro. Sayang sekali ya nggak dipakai ya seperti ini ya. Juga kotoran-kotoran. Ini kotoran singa guys. Saya sekali juga ini. Apa ini?
buat apa ini? minum ini guys. Ini kalong ini guys yang di sini mesti ini. Hai, hai yang di sana, hai, hai, hai. Salam pramuka. Salam pramuka. Kita menuju ke unit yang selanjutnya guys. Ini baru unit yang ke-1. Buat kalian yang penasaran dengan perumahan yang terbengkalai di depan MI Wirasana guys, kita sudah mengekspornya kali ini. Kita turun dari tangga ini guys bersama timnya Some. Oke, kita keluar guys menuju unit. Kita menuju unit yang selanjutnya guys. Loh, di sini ditutup ternyata guys. Kita mau masuk ke atas kok ya. Kita masuk ke lewat sini bisa ini guys. Bisa ini guys, kita masuk sini. Ini unit yang kedua guys kita kunjungi. Baunya seperti bau menyan guys, menyan yang sudah lama. Tangganya juga masih jelek ini guys. Ini sayang sekali buat nggak diteruskin oleh kontraktornya, mungkin kurangan dana atau gimana saya kurang tahu. Astagfirullahaladzim, sangat luas guys ternyata, luar biasa. Ini sangat eman-eman guys. Ini luas sekali, padahal enak sekali ini buat perumahan atau buat tempat huni di sini. Ini sangat luas guys. Ada tempat tidurnya guys, buat istirahat kayaknya apa ya? Iya. Tapi siapa ya yang istirahat di sini ya? Mungkin kalau siang atau ya. Ini kan asik sekali nih guys. Buat kalian yang banyak duitnya, silakan untuk membeli saja di sini. Di sini tidak tercantum sih dibeli atau dijual. Tapi sih ini enggak dirawat guys. Dibiarin begitu saja. Ada telur guys. Telur guys. Buat apa ini guys? Mungkin ada orang iseng melempar. Cuma seperti ini guys, unit yang kedua. Kita turun lagi. Ini salah atau bangunnya gimana ya? Kok ada seperti ini di sini gini loh. Kan lucu. Oh, WC ya. WC guys, ternyata itu guys. Buat unit yang ketiga ini sayang sekali kita nggak bisa masuk guys. Padahal lumayan besar itu. Oke, lanjutan dari video sebelumnya guys. Kita masuki ke kawasan pelajar guys. Di sini kita masuk ke wisata guys. Guys, sini guys, Padang guys. Ada apa itu teman-teman kita guys? Dalam guys. Baterai ini. Guys, di sini adalah sekolah MI Wirasana guys. Saya mau nyalain senter guys. Apa dalan nih? Sana dulu. Ini dulu tempat parkiran sepeda buat anak-anak. Oh, ini posisinya bangunan terbengkalai juga ini guys kayaknya. Apa enggak? Oh, ini WC guys. Astagfirullahaladzim. Apa guys? Bagus guys. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul guys. Betul sekali guys di sini. Oh, ini pintu belakang ya guys. Ini kosong pintunya. Buat pintu terobosan guys. Ternyata ada bangunan di belakang guys.
Kita coba ke sana, ke atas guys. Oh, ini padang guys ternyata guys. Astagfirullahaladzim. Banyak foto di sana guys. Astagfirullahaladzim. Kita masuk ke lantai. Ayo. Naik ke lantai 2. Ternyata dipagang guys, nggak jadi naik kita. Kita hanya sampai di sini guys. Naik apa? Ayo. Masih dalam proses. Wow, keren guys. Ini buat lantai atas dalam proses pembangunan. Apik ki, denger dadi yakin. Oh iya pikir boleh. Gede kali kan ini. Wani bayar lemah. Apa kan biar lemas ki? Enak. Ki teratak masih apik banget ya. Iya, juga kayak mana guys. Oke guys, kita turun. Wow, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nengkene karo Mas Bukit Ya, dari Wirasana RT4. betul. Saya mau berbincang-bincang sedikit tentang ruko rumah kosong maksudnya saya, Ya. yang ada di depan sekolahan MI Wirasana. Dia tahu. Ya. Ya, saya pernah mendengar katanya dari seseorang bahwa Mas Sigit ini tahu tentang sejarah yang di rumah kosong itu. Tahu sedikit sih, nggak banyak. Ceritanya gini ya, semulanya. Dulu kan asli pemiliknya orang sini. Iya. Sempat mau dibangun perumahan, tapi kan masalah kendala biaya atau apa, terus tanah itu dijual sama orang lain. Setelah selesai penjualan, yang punya pemilik tanah langsung dari pihak penjual itu meninggal. Terus dari pihak yang membeli pun ikut meninggal. Akhirnya tanah itu dijual lagi sama orang lain yang ketiga. Pihak ketiga ya. Nah, pihak ketiga, dari pihak yang ketiga itu sempat mau bangun bangunan untuk perumahan, untuk ruko-ruko itu kan belum sampai berapa lah, Belum jadi ya, itu belum masih jadi hitungannya ya, sekitar 50% lah. ya karena kendala keuangan. Terus dijual lagi. Setelah dijual, orang yang ketiga itu ikut meninggal juga. Gak lama lah, paling hitungan berapa hari lah ikut meninggal juga. Yang terakhir ini dijual sama orang mana ya, ya intinya di luar Purbalingga lah, entah itu orang Pokerto atau entah itu orang mana. Nah ini kan mau niatnya katanya mau dijual lagi, cuman dari masyarakat sini kan dikasih tahu dari asal usul tanah itu kan masuk tanah kuburan. Loh, kan yang kuburan bukannya yang situ ya, perbatasan, ada perbatasan tembok. Iya, itu kan yang tanah-tanahnya kan ada itu aliran air ya, namanya empang kecil lah ya, song banyu. Iya. Itu kan sebenarnya masih masuk lingkungan kuburan. Orang depannya dulu kan
tanah ini kan ada gapuranya, namanya gapura makam itu, makam Makubumi. Oh, Makubumi. Iya, yang dulu katanya ada cerita tentang yang pembuatan kapur gitu katanya. Katanya di situ dulu seperti apa ya, buat produksi kapur, batu kapur. Ya, Iya. Sampai sekarang kan udah nggak ada, sisanya juga udah nggak ada sama sekali kan. Ya, mungkin bisa diceritakan itu kenapa, sama bagaimana apa ya, cerita atau kisah-kisah mistis yang terkandung di tempat. kan ini kan yang buat bikin batu kapur itu aslinya kan itu apa ya, dia itu ngontrak tanah di situ, ngontrak tanah buat usaha bikin batu kapur. Lumayan lama juga sih, setelah pemilik usahanya meninggal dan pekerjanya pun ikut libur. Nah, gitu, ikut libur. Setelah itu kan cerita dari tokoh masyarakat sini kan, masalah hal mistik itu memang ada. Ada itu. Itu memang ada. Yang kebanyakan malah yang sering kena dampaknya itu yang desa sebelah, namanya itu desa Perubahan. Desa Perubahan. Ya. Desa Perubahan. Nah itu kan sempat dulu ada orang yang buang sampah sembarangan. Nah orang itu nggak tahu bahwa di lingkungan itu berbau mistik ya. Di komplek yang batu kapur. Ya, yang komplek batu kapur. Oh, iya. Nah, di komplek batu kapur itu pun ada sumur tuanya. Yang jagain sumur itu, yang ibaratnya yang nungguin itu yang Mbah Jenggot. Oh, Mbah Jenggot. Nah, yang buang sampah di situ akhirnya kerasukan, sampai sakit 1 minggu nggak sembuh. Nah, akhirnya minta pertolongan sama orang pintar atau kiai. Nah, setelah itulah baru sembuh, dan untuk minta maaf ke situ suruh bersih tempat situ, kasih sajen. Nah itu ya didoaan aja. Saya cerita kayak gini juga bukan asal ngomong sih, orang saya juga langsung melihat sendiri lah ya, tentang kejadiannya itu. Itu kan udah lama dulu, sebelum di sini ramai, ada rumah-rumah, semuanya masih kelihatan kayak kebun. Ya dulu sih emang seperti itu, banyak kebun juga kan. Dan di sebelah batu kapur itu kan juga masih sumur sama ilalang. Sekarang kan sudah menjadi rumah kosong, dan rumah kosong ini kan baru dibangun, baru proses cuma sampai 50%. Terusan sampai sekarang kan udah hampir 1 tahun lebih kan Ya. nggak dipakai kan, di rumah kosong, tak berpenghuni. Ya. Kondisi rumah kosong pun kemarin juga saya cek, ya banyak lumut, banyak pepohonan juga, ada juga sarang burung walet sudah bersarang di sana. Itu yang di ruko depan, itu kan ada ruko 3, yang depan ada 2, yang belakang itu ada 1. Nah itu bisa kepada Mas Didit bisa terawang atau jelaskan gimana tentang kisah-kisah yang ada di sana. Aslinya kalau tentang kisah-kisah mistis yang di sini sih sebenarnya sampai sekarang pun masih ada, masih ibaratnya itu nggak pernah hilang. Orang sini kan kebanyakan masyarakat sini kan dulunya pernah cerita
cuman saya cuma baru dengar aja ceritanya kayak gini. Setiap malam Jumat Kliwon itu jam 12 ke atas mesti ada masyarakat kebanyakan mendengar suara lonceng lah, suara kayak lonceng delman itu loh. Oh iya. Itu sering lewat, itu namanya itu ratunya sini, ratunya yang menunggu di makom itu, makom Mangutapa, Mangkubumi, Mangutapa ya, Mangkubumi. Ya mungkin bisa dijelaskan tentang kisah-kisah mistis yang ada di ruko itu. Kalau kisah mistis yang ada di ruko itu, yang di ruko belakang ya, paling belakang itu ada sosok perempuan berjubah putih yang di atas lontengnya. Dari bawah di antara pembobonan pisang atau pohon apa itu yang di depannya itu ada sosok tinggi besar. Nah, kalau yang di area depan, yang ruko depan itu, yang di bagian bawah itu kebanyakan ada sosok anak-anak. Kalau yang di atas itu ada sosok itu perempuan berbaju putih, kayak tahu kan? Tahu. Nah, terus dari area MIM, SD MIM itu madrasah. Di depan pintu gerbangnya pun ada sesosok wanita. Sosok wanita yang berpakaian itu pakaian Jawa, mempunyai sepeda warna kuning. Nah, aslinya itu kebanyakan bikin celaka kendaraan aslinya. Nah, sebelumnya saya mau tanya, soalnya meme ya, meme kan itu berbasis tentang apa ya, agama lah Ya, agama. Kenapa hal-hal mistis itu malah ada di tempat-tempat maksudnya yang seperti itu gitu? ya aslinya kalau masalah makhluk-makhluk gaib itu kan nggak salah menempatin tempat-tempat apapun. Kalau ibaratnya kalau mim madrasah pun itu tempatnya dia di situ. Kalau untuk siang kan kalau siang kan buat untuk belajar anak-anak. Kalau malam kan ditinggal, nggak mesti ditungguin. Kosong ya. Ya kosong. Artinya ya makhluk itu bebas mau tinggal dimanapun. Terus Wes ya, terima kasih kepada Mas Ikit ya, yang sama-sama. atas informasinya. Selamat berjalan lagi, selamat mencari hal-hal yang kasat mata.